Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Alf. Waalaikumsalam, Maina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Alf sendiri gimana? Baik. Karawang panas banget ya sih Mbak sekarang? Panas pol. Apalagi bulan Ada puasa. barat. Ya Allah, bayangkan. Oke, sebenarnya aku ngucapin makasih ya sama Mbak Alf udah mau gangguin waktunya, apalagi di jam-jam istirahat buat ngerjain Gak tugas apa-apa. ini. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkenalkan, mulai aja ya. Jadi perkenalkan, nama aku Alfika, biasanya dipanggilnya Alf atau Alfika, atau Vika juga bisa. Terus alhamdulillah bisa selesai sidang itu tanggal 30 Juli 2020. Kemudian dilanjut wisudanya itu bulan Agustus 2020, tapi tanggalnya lupa deh. Itu kayaknya jarak seminggu apa 2 minggu gitu. Itu ya di situ masih kayak fokus buat sertifikasi, karena kan kita kan emang wajib kayak punya AK3U ya, ahli K3 umum, dan itu mandiri. Jadi proses cari-carinya dulu aja gitu. Terus di situ tapi sambil nyari juga, tapi nggak terlalu yang kayak ngoyo banget gitu, kayak mau ke perusahaan mana itu enggak, tapi lebih fokus ke administrasi yang lain, karena dengar-dengar gitu kan kayak butuh kartu kuning, terus SKCK, terus kayak bikin CV, review CV, revisi CV itu tuh berkali-kali, kayak bener-bener kayak di situ tuh berat banget yang CV-nya itu. Terus karena di situ cuman istilahnya nyambi doang, sambil masih bolak-balik kampus karena masih ngurusin kayak buat wisuda sama cari-cari yang AK3U tadi lembaga. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu, sebulan 2 bulan gitu. Terus kemarin itu AK3U sertifikasi itu 12 Oktober 2020. Itu pakai lembaganya kakak tingkat kita, Mbak Dian, namanya LBM ya. Nah itu, terus di situ selama 2 minggu pas banget kan, alumni sarjana COVID juga ya waktu itu, lulusan COVID kan, jadi nggak ada kayak perayaan kayak wisuda kayak diarak, terus kayak apa ya, dampak banget lah pokoknya, apalagi buat yang cewek gitu, karena rata-rata pekerjaan di waktu COVID kemarin itu lebih fokus ke proyek, benar-benar ke proyek banyak banget, dan itu cowok. Apalagi di berapa ya, 3 bulan awal, 3-4 bulan awal tuh benar-benar kayak yang share dari, kan sampai ikut grup-grup kayak gitu kan, terus dari LBM juga kayak sharing dari sesama peserta lah. Tapi waktu itu tuh kebetulan batch-nya aku itu karena emang online mungkin ya, jadi dari LBM tuh dapat pesertanya itu kayak di batch gitu. Biasanya di PJK3 kan emang di batch kayak gitu kan. Nah, kalau di UNS itu kemarin tuh di alumninya dikumpulin kayak ada 20 orang. Nah, itu dijadiin satu batch. Tapi itu juga ada tambahan dari pegawai luar, peserta luar tuh, tapi cuma dikit. Nah, itu minusnya di situ. Jadi kayak kita tuh minim informasi. Jadi kita harus tetap cari ke LinkedIn, terus ke job street, terus kayak japri-japri ke grup, kemis-kemis ke kakak tingkat, kayak gitulah. Ya kayak gitu. Terus habis itu tiba di hari H sertifikasi itu 2 minggu udah sama ujian, dan itu sempat ketunda juga karena dari pihak Kemenakernya kayak sempat ada kendala waktu itu, katanya sempat mau lagi persiapan pergantian kayak reshuffle gitu di kementerian, jadi kayak apalagi ini kayak ketunda lagi gitu. Terus habis itu sampai ujian, nah di situ tuh udah mulai tuh deg-degan, kayak teman-teman tuh udah mulai banyak yang dapat kerja, udah ada yang bahkan wisuda di tempat kerja kayak gitu kan, udah mulai tuh insecure, udah kok sebulan masih belum ada panggilan, padahal kan lamaran-lamaran udah banyak gitu kan. Terus kayak
udah 2 bulan lagi, udah sampai Oktober. Jadi kan Agustus, September, Oktober udah 2 bulan tuh. Kayak diem doang di rumah, ngapain. Tapi alhamdulillah waktu itu tuh emang dari kuliah semester 1 apa 2 ya, itu aku tuh ada kesibukan lain kayak ngajar gitulah orang-orang di sekitar gitu. Kayak ada juga yang minta apa dari lansia juga ada tuh, waktu itu aku juga kayak ngajarin gitu. Jadi kayak di masjid juga, terus di rumah juga. Alhamdulillahnya sih ada kesibukannya di situ. Terus kebetulan juga kan bapak ibu tuh buka warung usaha nasi goreng gitu kan. Jadi ya bisa itu terminimalisir, tapi kayak pressure buat pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak mungkin kita tepis ya, kayak nggak mungkin banget nggak ada gitu loh. Kayak ya ntar dulu ngapain gitu loh, kayak sebenarnya dari diri sih nggak apa-apa gitu, tapi dari orang lain, dari saudara, dari tetangga, kayak apa sih, itu yang bikin pressure gitu. Ditambah lagi udah mungkin pikiran orang tua ya, kok masih di rumah aja anak gue gitu kan. Tapi sebenarnya nggak terlalu, karena emang ada kayak tahu gitu. Aku tiap itu kan kayak bantuin itu kan sore sampai malam, terus ada kegiatan itu pagi. Nah itu kan ya siang hari tuh kayak cuma rebahan itu kan, tapi tahu gitu, kayak usaha juga nyari-nyari, terus minta saran, ini di tempat ini kayak gimana, di tempat ini gimana, boleh nggak kayak gitu, karena aku emang orangnya masih kayak butuh banget pertimbangan orang tua gitu. Nah habis itu aku sempat juga belum sampai wawancara sih, waktu di hari ujian, waktu seminar sertifikasi itu tuh ada lagi yang satu lembaga, satu PJK 3 tuh kayak udah keterima, Mas Andi tahu kan? Si Andi tuh udah keterima. Nah itu tapi di proyek, kayak semua teman-teman aku tuh kayak waktu itu tuh benar-benar di proyek semua dan juga ditambang, dan itu cowok semua gitu. Kayak ya udah gak apa-apa, terus ya layaknya pengangguran lah, ngapain lah gitu, kayak cari-cari kesibukan lain gitu kan. Terus habis itu kayak doa, ya udahlah kayak nulis target-target gitu. Kayak yang paling utama sih kayak ikhtiarnya itu sih. Itu. Terus waktu itu juga udah habis seminar, itu kayak mulai lagi nyari lagi. Itu mulai getol karena udah 2 bulan di rumah kan. Bapak ibu tuh kayak masih ngalem-ngalem gitu, kayak kalau ditanya tetangga, iya ntar dulu sebulan 2 bulan dulu lah biar bantuin habis sertifikasi, kayak gitu loh. Kayak waktu itu tuh aku juga ikut kayak ada rekrutmen di kabupaten tuh P3, jadi kayak non PNS gitu loh. Nah itu ternyata nggak lolos juga, dan ada kayak salah satu pelanggan-langganan tuh kayak udah keterima kan, tuh kayak ya Allah ngeliat bapak ibu tuh kayak astagfirullah, sedih banget mukanya, kayak wah anak gue belum keterima nih, tapi orang-orang udah pada cerita dan lalala ya kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu di bulan November akhir itu tuh aku ada acara keluarga di rumahnya ibu aku, jadi di rumah mbahku yang di Magetan. Waktu itu kayak ya udah aku cuman bisa bantuin saudara-saudaraku. Terus ibu aku tuh cerita waktu itu sempat ada satu panggilan tapi di Surabaya. Terus sempat ada juga panggilan bodong gitu di Wika Proyek Bali. Itu tuh kayak gak tahu kenapa kayak aneh banget, di email tapi tuh di hari H tapi udah lewat deadline. Tapi tuh kayak masih ada yang nge-WA lagi buat konfirmasi, dan itu tuh kayak bahaya banget, hati-hati banget ya. Kayak dia tuh ngewajibin kayak di travel ini harus bayar segini, kayak gitu loh. Itu buat kayak waspada aja sih, warning aja, jangan sampai kayak gitu. Tuh biasanya gini, kalau tempat kerja yang beneran itu gak mungkin kayak menyertakan travel terus minta kayak memungut biaya apapun kayak gitu. Itu gak mungkin banget gitu. Jadi kalau misalnya nih ada email tapi embel-embelnya ada travel, ada kayak wajib kesini dan gini, apalagi waktu itu pandemi kan, kayak gak mungkin banget kan bisa disuruh ke sana. Terus belum lagi PCR-nya, waktu itu kan belum ada antigen, belum ada rapid ya, jadi harus PCR gitu. Rapid doang, waktu itu rapid aja 100, masih mahal banget gitu, 2020 kan. Terus aku cari-cari, kayak gini tuh emang banyak, ternyata bodong. Terus aku waktu itu tuh ibu bapak tuh kayak
ya kok udah kelewat sih konfirmasinya, coba dicek lagi emailnya kayak gitu, rajin-rajin cek email tapi ternyata itu bodong gitu kan, kayak lega gitu. Terus balik lagi tadi ke acara keluarga itu tuh, ibuku sebelum berangkat tuh bilang, coba kamu tuh kayak eh ziarah ziarah nyekar nyekar ziarah ya, nyekar ziarah jadi ya itu ziarah ke makamnya Mbah gitu, kayak bantu bersihin makam, terus kayak doain kayak gitu. Tapi aku tuh sebenarnya bukan budaya yang kayak nyekar pakai bunga ya, jadi cukup kayak bersihin makam aja lah kayak gitu. Terus habis itu kayak minta doa juga ke saudara-saudara, ada sesepuh gitu kan, kayak Pak Deku yang ketua gitu, terus minta doain. Soalnya di situ tambah lagi pressure aku tuh, kayak adik aku yang kelahiran 2000. Itu kamu kelahiran 2000 ya? Aku Atau bukan? 99 akhir. Tahu banget. 99 akhir, berarti kayak zaman selisih 2 tahun kan sama aku ya? Iya. Nah 2 tahun kan, nah adikku tuh kayak seangkatan kamu, tapi dia nggak kuliah. Dia itu ikut rekrutmen Petrokimia Gresik dan alhamdulillah keterima gitu loh. Nah kan di situ tambah pressure lagi, adiknya udah kerja, kakaknya tuh masih nganggur aja kayak gitu loh. Kayak gitu loh, kayak saudara tuh kayak doain aja, minta doanya aja, tapi ya gitulah. Terus habis itu pulang, aku kan dulu di PKL-nya di Wika Beton Boyolali ya. Aku emang kayak kenal deket sama si koordinator HSE-nya. Di situ pembimbing juga sih, pembimbing lapangan aku juga. Kayak aku tuh kayak ngode-ngode juga gitu, kayak barangkali ada yang lowong nggak usah di HSE deh, nggak apa-apa gitu, kayak gitulah pokoknya sampai segitunya gitu. Terus tiba-tiba tuh si koordinatornya ini, si pembimbingku ini, itu tuh nge WA, sih mau ngobrol soal apa nih BTW gitu kan, kayak soalnya emang santai banget kan kita kayak berdua, ya telepon aja kayak biasa kayak gitu. Tapi ngapain telepon pakai aba-aba gitu loh, kayak biasanya tuh telepon aja gitu kan. Terus habis itu udah, ternyata itu tuh malam, dan ada tuh pas itu tuh kayak warung lagi rame-ramenya, jadi kayak bisanya tuh kayak malam banget gitu. Terus udah tuh ditanyain kayak di telepon, kamu udah ada keterima kerja belum, gini-gini. Ya belum mbak, gini-gini. Terus kayak cerita kemarin apply juga masih kayak bingung, masih kayak cuman ada di proyek, terus diterima tuh kayak cuman jaga toko kayak gitu. Tapi itu kayak apa ya, ada juga yang masih belum ada konfirmasi dari perusahaan gitu. Waktu itu ada kayak suruh ngisi form kayak calon pegawai gitu, tapi kayak itu belum jelas itu beneran apa enggak gitu. Terus aku cerita kayak gitu, terus Mbak ini bilang ada satu bagian di situ yang mau dimutasi ke bagian lain. Jadi kalau di Wika Beton itu kan biasa ya, kayak budayanya itu kayak di satu bagian itu dipindah ke bagian lain sesuai dengan kompeten kita, pokoknya kayak gitu. Sesuai penilaian atasan lah. Nah, si HSE ini di Boyolali itu ada 4, salah satunya itu mau dipindah ke bagian lain gitu. Terus ya udah, habis itu ditawarin di situ, coba kirim CV dan lain-lain. Nah, gak tahu kenapa itu kayaknya sesudahnya itu tuh ada dari orang Boyolali, kayak asisten manajer di Boyolali juga, kayak dulu kan juga apa sih sering WA-an juga gitu, asisten manajer itu juga. Terus kayak nawarin juga, ini di awalnya tuh tawarannya di Subang. Ini di Subang lagi butuh HSE nih, HSE sebelumnya izin resign karena nikah gitu-gitu. Terus oh ya udah, kalau jadi yang pertama kan aku ngirim ke yang Subang dulu, baru ditelepon itu buat ke Boyolali gitu. Terus habis itu udah tuh, jadi aku kan punya celengan 2 nih, tapi belum tahu kan saingannya siapa, terus gimana. Tapi kalau yang Boyolali tuh kayak udah bener-bener mau paten banget gitu. Terus habis itu di teleponnya lebih lagi sama yang Boyolali, kamu nih ditanyain sama bos nih pengennya di mana gitu. Maksudnya gimana, di Boyolali apa di Karawang? Lah kemarin kan masukinnya ke Subang, ngapain ke Karawang gitu kan. Terus habis itu nggak tahu, pokoknya suruh milih aja gitu. Maksudnya gimana kan dulu kalau gitu mah, kayak pokoknya mulai dari situ tuh kayak beruntun gitu loh. Kayak ada yang nerima satu kayak gitu. Tuh udah, terus akhirnya aku memutuskan buat dengan segala pertimbangan tuh di Karawang aja tuh kan.
Habis itu di Karawang itu juga sempat ada panggilan lagi di proyek, terus sempet kirim juga kan, jadi kayak di daerah gitu di Semarang, kayak di Pemkot Semarang gitu ada panggilan lagi. Ya Allah, kenapa sih baru sekarang? Itu tuh biasanya hal-hal kayak gitu tuh dialami oleh fresh graduate, kayak sekali panggilan tuh bakalan ada panggilan yang lain gitu, dan itu kirain gitu ternyata beneran. Terus kayak aduh, kenapa sih, bikin bingung gitu loh. Terus tapi posisi di situ aku udah nerima yang Karawang, ya udah tuh, udah deh. Habis itu aku diwawancara waktu itu tuh di tanggal 24 Desember 2020. Terus keterima 26, tapi karena waktu itu kan akhir tahun, jadi disuruh masuknya itu 4 Januari 2021. Wih, cepet banget. Gitu. Ya gitulah. Iya, keren banget Mbak. Itu prosesnya Mbak Auf tuh termasuk cepet banget loh, dari bulan ini Alhamdulillah. langsung kerja gitu loh. Biasanya fresh graduate kan ada nganggurnya berapa bulan, Tapi terus udah keterima. iya, tapi itu tuh kayak tetap aja teman-teman tuh banyak yang lebih duluan gitu loh, kayak nggak bisa nih, masa gue diem doang kayak gitu loh. Suka Iya kayak kan? gini Mbak. Itu ketakutan banget sih, salah satu ketakutan ntar kalau teman-teman Bener. udah pada, apalagi Padahal itu kan masih banyak, lebih banyak yang belum gitu, tapi karena ngelihat yang udah itu juga udah ada, jadi kayak triggernya. ya Allah kayak gitu. Apalagi kan Gitu. Mbak Auf kan dulu lulusan awal-awal ya Mbak, masa gelombang anak dia Iya. kan Mbak Auf kan awal-awal kan. Sama. Aku mikir tuh, oh nanti kalau aku sampai telat lulus, karena ya aku agak mengalami kendala kan di Mbak semester akhir ini. Terus ntar kalau aku lulusnya sampai telat, ntar pesaingnya tuh semakin banyak, ntar adik kelas. Aduh. Aku juga mikir itu tuh. Mana waktu itu tuh CPNS tuh nggak ada lagi di tahun 2020, terakhir 2019 kan. Jadi kayak nggak bisa fokus gitu loh. 2022 juga nggak ada. Ya gitulah. Betul Mbak Auf, aku mau tanya satu yang tadi udah diceritain Mbak Auf. Itu tadi kan ada review CV Mbak. Jadi kayak setiap Mbak daftar kayak itu berubah CV biar disesuaikan sama posisi di perusahaan itu gitu, atau gimana sih Mbak? Kalau aku tuh lebih ke cari baca-baca sama YouTube sih, kayak ya buat koreksi gitu loh, kayak oh jadi HR tuh maunya tuh CV tuh model kayak gini, terus kayak sharing sama temen juga model CV yang bakal diterima di tempat ini tuh gimana gini-gini. Dan kita tuh ternyata nggak bisa satu jenis CV aja, kayak ada perusahaan yang butuh kayak CV-nya tuh menarik, ada yang pengen kayak formal, terus ada yang bahasanya tuh harus mendeskripsikan banget kayak kita tuh ngapain aja, ada yang kayak pengen singkat, jadi nggak bisa cuma satu gitu. Oh iya. Lebih ke gitu sih. Kira tuh kayak ya udah cukup satu CV itu daftarin aja semuanya. Nggak bisa, kamu harus bikin bahasa Indo dan bahasa Inggris juga, itu juga masih ada lagi gitu. Iya. Ya, makasih Mbak Auf. Tadi banyak itu sih CV. Terus gimana? Berarti gini Mbak Auf tuh kan posisi udah selesai sidang nih, kan nunggu proses wisuda. Mbak Auf tuh udah nyicil nyari gitu ya Mbak. Tapi nyicilnya itu setelah sidang pas atau emang di semester tua sembari sidang ya udah nyoba masuk. Gini, kalau aku tuh kan waktu itu 30 Juli itu besoknya itu ada apa ya, Idul Adha apa ya waktu itu. Nah itu kan udah libur ya. Terus sebelum itu ada bilang batas waktunya tuh 30 Juli, kalau nggak itu nggak bisa cum laude. Ya Allah, kayak langsung dek gitu kan. Terus itu padahal pembimbing tuh bener-bener pada nggak bisa. Tapi aku kayak ya Allah please banget, aku sebelum ngelobi tuh kayak doa banget. Ya Allah, kayak gitu loh pokoknya. Itu tuh terus nggak tahu kenapa pembimbing tuh pada bisa. Belum lagi terkendala malamnya lagi. Itu tuh sempet ada jadwal tabrakan, ya biasa ya namanya pembimbing kayak lupa ngasih jadwal. Itu tuh kayak nggak iyain di aku, ngiyain di temanku juga. Itu tuh tabrakan banget di jam itu gitu. Mana pakai Zoom kan? Pakai Zoom tuh kayak nggak bisa langsung dis gitu loh, kayak masih nunggu internet, masih nunggu ACC, masih nunggu konfirmasi dari dosen, masih nunggu pembimbing, dari penguji kayak gitu kan. Terus
aduh gimana nih, paling nggak ada spare waktu setengah jam lah gitu loh. Terus Pak, waktu itu tuh aku langsung cerita kayak nangis-nangis gitu ke bapak ibu, ini gimana, kalau nggak kayak gini aku nggak kumat gini kayak gitu. Taunya bisa aku sidang itu ada pengumuman lagi diperpanjang bisa kumlot tuh nggak ada batas waktu, yang penting memenuhi kriteria nilai. Kampret kayak gitu kan. Nah jadi terus habis itu tuh jarak. Jadi ngurus wisuda, kamu udah mulai ngurus wisuda belum? Apa udah wisuda kamu? Belum Mbak, baru sidang. Jadi kayak angkatan timeline-nya tuh kayak mundur gitu loh, karena ya prodi kurang siap sih. Jadi angkatan itu seharusnya kan di waktu-waktu sekarang udah mendekati 19 kan Mbak. Tapi angkatanku tuh baru malah sempro semua, belum ada yang. Oh gitu, ya. Nah waktu itu tuh aku kan batch gelombang kedua. Itu batch pertamanya pandemi, tapi di tahun itu gelombang kedua. Nah, terus apa tuh namanya? Waktu itu tuh Juli ke Agustus. 30 Juli ke Agustusnya tuh tanggal 8 apa tanggal belasan ya? Itu kayak cuma ada waktu 1 minggu. Itu aku kayak, ya Allah, bener-bener larian. Belum lagi waktu itu tuh dekannya tuh WD, ya biasa lah ya, WD tuh susah banget ditemuin, susah banget tanda tangan gitu loh. Kayak sampai waktu itu mohon banget ke bagian, waktu itu kan aku masih di FK ya, jadi kayak Pak, tolong banget ini Pak, ditungguin bener-bener sampai malam sampai malam tuh nungguin di kontrakannya temen. Kayak wah, gue harus wisuda lah pokoknya batch yang ini pokoknya. Mana waktu itu tuh belum, berkas wisuda tuh banyak banget gitu loh. Kayak itu, jadi aku tuh nggak sempet banget mikir buat cari kerjaan gitu. Terus waktu itu sampai temenku ada sebenarnya lulus duluan, tapi karena dia tuh nggak getol gitu, dia jadi wisudanya belakangan. Aku mikirnya kalau wisuda belakangan lagi, nanti AK3U makin mundur lagi. Kalau AK3U mundur lagi, aku makin cari kerjanya makin mundur lagi gitu loh. Jadi kayak timeline aku tuh udah ketata, kalau misalnya ini nggak diusahain, buset, gue mau sampai kapan gitu. Jadi kalau misalnya nyambi waktu nyari lembaga buat PJK 3 itu masih nyari, tapi masih kayak ya udah biasa aja nyarinya. Waktu getol nyarinya itu waktu udah selesai ujian seminarnya si sertifikasi gitu. Jadi kayak mepet-mepet Panjang juga ya. Itu berarti aku fix mulai cari kerja itu awal November, karena kan 12 Oktober, habis itu pertengahan itu kayak nyiapin CV dan berkas-berkas yang lain kayak ke Polres, kayak terus ngurus SKCK, terus ngantri kayak surat dokter kan waktu itu wajib banget ya. Terus pokoknya berkas-berkasnya sebisa mungkin, karena rata-rata semua pekerjaan itu syaratnya itu sama gitu. Jadi paling nggak kalau aku strateginya tuh kayak nyiapin berkasnya dulu aja. Jadi tinggal kalau ada tinggal di apply aja gitu kan. Nah itu tadi paling lama itu di CV. Jadi ya udah, itu Oktober tengah sampai akhir fokus administrasi, awal November itu apply, pertengahan sampai akhir tuh mulai kayak ada panggilan dan juga dikasih tahu tadi. Ibaratnya aku tuh emang pakai orang dalam sih sebenarnya, kayak pakai kenalan kan gitu. Tapi rezeki banget nih Mbak. Orang dalam. Tapi orang dalam. Tapi orang dalam nawarin Mbak Alfi di sini kan karena ya tahu gitu. Aku waktu itu karena beliau tahu Mbak. Ya waktu itu yang waktu Boyolali, aku kan pilih yang Karawang kan. Yang Boyolali tuh minta satu grup PKL-ku gitu kan, yang lain udah ini aja, ini juga belum kerja kok gitu. Terus Pak Bos minta aja kamu gitu. Ya udah, gimana lagi kalau jawabannya udah kayak gitu. Rezekinya maaf, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Kayak itu mulai dari takziah sih. Habis takziah dapat restu, terus langsung jebol. Iya, ya Allah, langsung jebol itu. Keran tuh kebuka gitu. Oke, maaf, makasih pertanyaan yang pertama. Maaf ya, Mbak. Ini
Mbak lanjut ini untuk sistem rekrutmen di itu Mbak di BO. Tadi Mbak Af udah nanyain ya, Mbak Af tuh sebenarnya ada orang dalam, tapi karena beliau udah tahu Mbak Af tuh kompeten di sini. Nah, tapi itu enggak sih Mbak Af pernah tahu kalau aku lihat di pendaftaran di loker-loker kayak gitu kan, apalagi sekarang kan BUMN kan lagi buka besar-besaran ya Mbak, kan syaratnya ya banyak lah Mbak Af, ada gambaran nggak kalau emang nggak ada orang dalam tuh seharusnya kita tuh gimana sih? Kalau nggak ada orang dalam sebenarnya tuh susah, bener-bener getolin banget doa, kayak bener-bener usaha ikhtiarnya pasrahnya tuh pasti banget. Izin off dulu ya Mbak biasanya sambil ini Mbak kan tadi kan kayak apply nggak satu tempat kan sini kayak gitu, menurut Mbak tuh itu efektif nggak sih? Kan ada kan orang-orang sebenarnya aku apply kalau udah ini pasti aku nggak bisa diterima, ya udah aku baru ngajuin lagi gitu loh, kan ada tipe orang gitu. Sebenarnya menurut Mbak tuh efektif gitu. Yang mana? Menurut aku itu masing-masing sih, karena kita nggak tahu ya applyan yang mana dan apply ke berapa yang bakal diterima. Kayak doa aja ya. Jadi menurut misal yakin, misalnya gini, kita tuh kayak punya feeling aja, kita cocok-cocokan aja gitu, kayak ini bisa nih aku apply di sini, ya udah apply aja. Kalau misalnya kamu nggak cocok sama itu, resiko pekerjaannya kayak gimana, udah nggak usah. Kayak aku dulu tuh bapak ibu tuh lebih kepengennya pokoknya jangan jauh, terus kalau bisa tuh jangan di proyek kayak gitu. Jadi aku menghindari itu gitu. Ya udah seadanya, terus kayak bobot pekerjaan itu juga dilihat. Kayak ya kalau aku tuh lebih mikir milihnya tuh ya jangan yang ecek-ecek lah, masa kita nge-apply ke perusahaan yang ecek-ecek gitu kan. Terus review dulu perusahaannya ini, jangan langsung masukin juga. Ada teman aku tuh kayak itu kasihan banget, malah jadi ya entarlah kalau itu mah masalah pekerjaan ya sebenarnya. Terus jadi kayak harus pindah-pindah ke tempat-tempat beberapa kali, itu kan sama aja kayak mubazir tenaga. Belum lagi kita kalau udah keterima ke sana pakai duit hidup dulu gitu loh. Kayak lebih baik ya udah di review dulu perusahaan kamu kira-kira di sini nyaman apa enggak, terus penilaian orang tua. Kalau aku masih mengutamakan penilaian orang tua juga itu soalnya apa ya, dalam hal-hal kayak gini tuh doa-doa orang tua tuh tetap terlibat banget gitu di masa-masa menganggur itu gitu. Itu sih. Oke, makasih Mbak. Saya pernah sih. Sebenarnya orang tua aku juga nggak jauh beda sih sama Mbak. Mungkin sama-sama cewek ya Mbak. Pengennya mesti ya jangan jauh-jauh. Terus kerjanya kalau bisa ya sesuai kodratnya cewek aja. Mesti jangan yang berat-berat lah. Betul. Jadi ya takut juga sih. Apalagi kan kalau di K3 kan apa ya, kalau secara look dan luknya tuh kebanyakan cowok kan. Kayak laki-laki aduh ya Allah. Iya benar. Ya alhamdulillahnya tuh di sini tuh kayak apa ya, nggak terlalu berat sih, kerjanya tuh santai, tapi ya emang karena banyak cowok jadi kelihatan Wonder Woman, tapi sebenarnya kita tuh dijaga gitu. Pun ya di tempat kerja itu tuh kayak apa, ada orang-orang yang kayak menghargai wanita atau enggak. Itu tuh kayak aku alhamdulillah banget gitu, di sini tuh bapak-bapak beda budaya. Aku dulu mikir kayak ya Allah aku bisa nggak ya sama orang Sunda gitu kan, terus ternyata banyak orang Jawa, terus kayak malah nganggep kayak anak sendiri, kayak saudara. Ya alhamdulillah gitu. Oh, ngerasain banget sih. Kemarin aku yang magang di Karawang di Jakarta juga kan Mbak, itu bener-bener ceweknya tuh bisa aja nggak ada sih yang di Karawang tuh bener-bener cowok banget. Iya kan, apalagi kayak gitu.
pertama kali adaptasi itu emang susah sih, kayak hidup di antara cowok-cowok. Iya, benar-benar banget gitu. Kayak ya Allah, apalagi aku tuh di sini dulu tuh kan HSS sebelumnya tuh cewek. Itu cuman sendiri, literally sendiri yang cewek. Terus aku masuk, alhamdulillah seminggu kemudian tuh personalia HRD tuh masuk cewek juga. Jadi paling gak ada temen gitu kan. Mungkin gambaran perusahaan yang Mbak Af, kan Mbak Af kan tadi ya di perusahaan BUMN yang sekarang udah gede lah. Terus sama mungkin beberapa program karyawan di situ. Yang di sini mungkin lebih ke karyawan secara umum kali ya. Kayak mungkin jaminan kesehatannya, mungkin ya salah satunya. Terus budayanya gimana? Kalau di aku Wika Beton itu dari zaman PKL itu apa ya, emang ya kebanyakan mayoritas emang cowok dan bapak-bapak. Sebenarnya ada yang di Subang itu kayak belum terlalu tua-tua orang-orangnya karena emang masih perusahaan baru. Nah kalau yang di Karawang ini termasuk yang di Jawa Barat tuh tertua nggak deh, 2011. Nah, kalau rekrutmen pusat, itu tuh biasanya emang kayak ada tes dan lain-lain. Kita tuh harus habis rekrutmen, itu tuh lolos terus jadi OJT. Itu selama 3 bulan. Terus kayak nyusun makalah gitu. Habis udah ditempatin kayak di Wika Beton. Jadi Wika Beton itu ada PPU, itu namanya Public Unit. Ada wilayah penjualan itu kayak lebih ke salesnya, tapi juga basicnya malah bukan sales, basicnya tuh teknik sih karena begitu kan. Terus juga yang di proyek itu kayak MC mobile konkret gitu. Mobile konkret itu istilahnya kayak proyek yang kayak dikontrak berapa lama kayak bikin apa. Kalau kamu di Karawang pernah lihat yang di Dawan, terus Karawang Barat juga ada tuh. Nah itu jadi Wika Beton itu ada pabrik, wilayah penjualan, sama mobile konkret itu tadi 3 itu, plus sama satu lagi itu yang pusat gitu. Wika Beton itu anak perusahaannya Wika Group. Wika Group itu ada banyak lagi. Ada Wika Gedung, ada Wika CLT, ada Wika Kraton, kayak gitu. Nah, kalau aku masuknya itu kan yang rekrutmennya di daerah ya, berarti ya bukan yang rekrutmen pusat. Itu biasanya emang seringnya itu kayak close rec gitu, kayak ya udah kalau ada kenalan ya udah gitu di ini aja diajuin jadi kandidat buat diajuin buat kandidat, nanti tinggal wawancara, tes, terus kayak kontrak 3 bulan gimana, kalau misalnya 3 bulan ini lolos ya udah lanjut, kalau misalnya mau stop atau udah nggak cocok gitu ya udah stop gitu. Terus budaya kerjanya tapi itu kerjanya, ada itu nggak sih Mbak, apa? Kalau berhenti itu ada penalti yang harus itu nggak sih? Karena aku dengar kalau di perusahaan kan biasanya ada penalti kayak gitu kan. Kalau di Wika tuh ada nggak sih? Benar. Kalau di Wika Beton, jadi di sini tuh dibagi karyawannya itu outsourcing, terus pegawai tetap atau Petra, sama pegawai organik itu yang dari pusat rekrutmen Wika Beton pusat, itu biasanya jadi manajer kayak gitu. Jadi dia direkrut langsung jadi kayak asisten manajer sama manajer gitu. Nah kebetulan kalau kontrak itu tuh kurang lebih dinilainya sama kayak outsourcing ini tadi atau THM, tenaga harian mandor, tapi sistem kayak fasilitas sama penggajiannya itu sama kayak yang pegawai tetap gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ada 3 jenis, ada organik, ada Petra, ada outsourcing atau THM. Nah
Terus aku ini tidak di antara ketiga itu, tapi di antara yang Petra sama yang THM gitu, kontrak Iya. tuh PKWT. Terus fasilitasnya apa aja di sini dapat ya kayak biasa ya BPJS Ketenagakerjaan itu 70%-nya pabrik, 30%-nya iurannya dari personelnya. Terus BPJS Kesehatan, tapi itu kayak bisa ditawarkan. Jadi sistemnya itu nggak memaksa, nggak moderat, tapi kayak kamu kalau pengen dia daftar, nanti daftarnya ada yang bagian yang ngurusinnya gitu. Ada yang ngurusin. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngajuin nih BPJS Ketenagakerjaan, yaitu nanti ngajuin. Kesehatan nanti ngajuin gitu. Terus sistem kan di sini tuh ibaratnya itu kayak setengah proyek ya infrastrukturnya tuh kan. Nah itu tuh sistemnya juga pakai sistem borong buat yang pekerja beratnya gitu. Kayak ibaratnya bikin betonnya itu tuh, bikin produknya tuh sistemnya borong gitu. Jadi tingkatan paling tinggi yang dari pusat rekrut itu tuh kayaknya itu ada. penalti, Kalau kontrak aku nggak ada sih, tapi kayaknya tuh tiap unit beda-beda, kayak kebijakan unit masing-masing. Jadi sebenarnya enak ya di Wika, maksudnya kalau nggak ada keterikatan. Kenapa pas di magang kemarin tetangga kosku kan alumni UNS juga kan Mbak, beliau cerita, tapi beliau HR sih. Beliau HR di perusahaannya lupa, pokoknya beliau tuh cerita dulu tuh ada penalti, makanya ketika beliau nggak betah, beliau udah bener-bener nggak betah kan, cewek kan pertama kali merantau, tapi beliau tuh inget sama punishment dari penalti itu tuh gede, jadi jadi enak ya. Aku juga baru ngehnya tuh kemarin waktu perpanjang kontrak lagi, kan aku kan kemarin 3 bulan terus setahun, terus perpanjang lagi setahun. Loh, gak ada penalti, tahu gitu nyoba-nyoba yang lain juga ya gitu aku. Kayak kan namanya manusia ya. Aja. Gitulah. Ada berarti BPJS, terus ada itu nggak sih Mbak, kok asrama sih namanya? MCU. Mes ada ya Mbak sana? Ada, tapi mesnya itu ini buat manajer biasanya. Terus pegawai biasa berarti ya di luar biasa? Iya, maksudnya bebas ngontrak di luar. Gitu. Terus kalau MCU ini yang wajib itu yaitu fasilitas buat yang Petra yang tetap sama yang organik. Kalau yang outsourcing itu kayak dipilih berdasarkan risiko bahaya. Jadi lagi-lagi ke bagian HSE lagi. Sih. Tapi Mbak, aku tuh dulu pernah membatasi nggak sih? Maksudnya, ya aku pengennya gimana ya, individualku tuh aku ya kerja di sini gitu loh. Itu ada nggak sih Mbak? Oh, aku dari dulu nggak tahu kenapa audit tuh juga di Wika, magang di Wika, ya udah gambarnya Wika. Aku nggak tahu bapak ibu kayak ibu tuh sering banget nyebut Wika buat aku gitu. Gitu. Ya namanya jalan ini. Nah itu ya apa ya Mbak, aku tuh jujur ya kayak tentang perusahaan-perusahaan tuh baru paham tuh ketika semester akhir kayak gini. Apalagi kemarin pas habis magang tuh aku baru paham kan. Ternyata tuh kan kita kan orang Karanganyar kayak desa gitu ya Mbak. Terus di Jakarta Karawang tuh industri itu ternyata gede banget ya. Maksudnya selama ini kan yang aku tahu ya aku pengen kerjanya misal di Astra, di Wika. Ternyata Astra itu sendiri aja cabangnya ya Allah masih banyak banget. Terus ketika aku belajar lagi lah gimana caranya yang milih perusahaan yang emang benefitnya sesuai sama apa value yang ada pada kita. Makanya kan ada yang bilang kamu tuh kalau mau melamar pekerjaan ya kalau bisa sesuaiin sama value dirimu. Kamu tuh orangnya gimana? Sebenarnya ya kamu apply tapi ternyata di dalamnya kamu itu tadi. Kayak jangan asal aja lah gitu, asal diterima aja gitu, jangan lah kalau bisa gitu. Resiko kedepannya apa?
nguras setiap hari tuh kalau di tempat-tempat perusahaan kayak gitu kan emang harus inovasi terus. Oh bener, aku ngerasain itu ternyata. Aku mikirnya ya kalau dulu kerja tuh ya udah kayak apa ya, ya setiap hari ngerjainnya itu gitu loh, nggak berubah. Ternyata di industri itu industri apalagi yang maksudnya kalau PNS mah emang mungkin yang dikerjain itu walaupun mungkin perubahannya dikit-dikit lah ya Mbak. Kalau di industri yang bukan PNS kayak gitu ternyata ya Allah inovasi itu bener-bener kamu bisa menginovasi apa? Ternyata keras banget dunia kayak gitu. Bener. Kayak ya udah kamu harus bisa gitu. Ya emang gajinya tinggi tapi kayak ngapain gitu kayak hidup ntar kamu bahkan kayak ibaratnya jangan-jangan sholat aja susah gitu. Iya gitu lah pokoknya, apalagi cewek ngapain sih gitu. Tapi aku tipe orang yang pengen jadi wanita karir sebenarnya, nggak sekarir itu juga gitu, kayak sampai harus nguras pikiran banget gitu, cukup mengurus pikiran aja, nggak usah yang banget gitu loh. Terus jadi pertimbanganku dari depan. Nah aku sebenarnya orangnya terlalu kolot sih Mbak, kayak aku pengennya ya namanya bermimpi ya pengennya tapi ternyata tadi kayak dari cerita Mbak Af ternyata semua itu nggak seindah apa yang kita rencanakan, tetap ada lah batu kerikil-kerikil. Semua ada kayak risikonya sih. Temanku yang di proyek gaji segini tapi Sabtu Minggu tetap harus masuk. Temanku gaji segini tapi risiko kerjaannya tuh gede banget. Ini ya bisa lah santai kayak gitu juga ada risikonya gitu. Lagi kita HSE sama SE gitu. Emang semua orang tuh punya kaki yang bisa buat jalan dan bisa buat lari. Tapi sepatu kita yang kita pakai itu yang tahu kita sendiri. Itu tuh berat enggak, terus bebannya kayak gimana, terus ya sama gitu pokoknya kita masing-masing ya. Jadi buat apa kalau kita sama-sama kayak rebutan sama orang lain, tapi kalau diri sendiri aja tuh nggak mampu, belum bisa, kapasitas orang tuh beda-beda gitu. Jadi ya udah kita nikmatin aja prosesnya yang ada, tapi sambil usaha gitu. Jangan kok ya udahlah paling nanti ada waktunya sendiri, tapi nggak ada usaha ya sama aja gitu. Kita tetap harus usaha, kita harus jalan dengan tempo kita sendiri, kita harus lari dengan tempo kita sendiri. Tetap juga sama teman-teman sama yang lain juga, tapi kita itu juga harus bisa ngukur kita tuh bisa nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita tuh saingan sama teman kita, kalau nggak bisa ya udah gitu, karena temponya orang, takdirnya orang, mekarnya orang, jadi bunga itu masing-masing gitu. Itu aja sih, kayak lebih pressure-nya itu diulangin dulu aja gitu, dikurangin gitu. Apalagi orang-orang ambis ya sebenarnya. Itu tuh kayak ya udahlah santai aja gitu. Karena makin kamu pasrah, tapi udah ada usaha ya, makin kamu pasrah tuh makin cepet loh sebenarnya gitu. Dunia makin kamu kejar tuh kayak ya udah kok nggak nyampe gitu. Bener sih.